Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Kali ini kita masih membahas tentang tugas akhir. Lagi-lagi skripsi, tesis, disertasi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa like, berikan komentar dan share ya. Karena Anda akan mendapatkan informasi tentang hal-hal terkait sukses belajar di perguruan tinggi. Dan jangan lupa klik loncengnya. Sehingga kalian dapat informasi-informasi dan tidak ketinggalan dari informasi yang saya share. Baik, kali ini kita akan membahas 6 faktor terbaik, 6 faktor yang menentukan dalam suksesnya pembuatan skripsi atau tesis. Ingin tahu? Tentu di bagian akhir akan ada super tips. Simak sampai akhir. Tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi merupakan salah satu puncak dari proses pembelajaran dari seorang mahasiswa di setiap jenjangnya. Oleh karena itu sangat penting ya, walaupun ini hanya satu bagian dari proses pembelajaran. Tapi tanpa itu Anda nggak bisa lulus gitu ya. Nah, kali ini akan membahas tentang faktor penentu. Faktor sukses, bagaimana tugas akhir itu bisa dikerjakan dan akhirnya Anda lulus. Ada 6 ya. Kita mulai. Yang pertama adalah ide. Ide adalah kunci. Kunci itu untuk membuka segala sesuatu, membuka pintu ya. Nah, kalau Anda tidak punya ide, tentu Anda tidak bisa membuat tugas akhirnya dengan baik. Jadi, sekali lagi, ide harus Anda temukan. Apa ide Anda? Apa yang menjadi buah pikiran Anda? Apa yang jadi rasa ingin tahu Anda? Apa yang ingin Anda selesaikan? Apa yang ingin Anda tulis dari tugas akhir tersebut? Dalam beberapa video saya sudah sampaikan bagaimana cara mendapatkan ide. Silahkan Anda cari ya di sebelah sini nih linknya. Oke. Nah, selain itu bagaimana ide-ide itu terus berkembang dari literatur, dari kehidupan sehari-hari. Simak apa yang Anda lihat dalam kehidupan Anda. Atau juga mungkin Anda juga lihat dari karya-karya orang sebelumnya, dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mungkin Anda bisa kembangkan. Atau mungkin juga ada penelitian payung dari dosen. Jadi yang pertama adalah ide. Ide adalah kunci. Faktor sukses yang kedua adalah pembimbing. Tentu Anda harus mengenal siapa pembimbing Anda. Mungkin kalau Anda mendapat kesempatan untuk mengusulkan pembimbing Anda kepada program, silahkan. Tapi kalaupun Anda tidak bisa mengusulkan dan Anda hanya menerima saja, silahkan. Gak apa-apa, gak ada masalah. Karena pembimbing itu adalah orang yang menunjukkan jalan Anda kepada tahap akhir dalam studi Anda. Untuk lulus, tugas akhir harus ada pembimbing kan? Nah, kenali. Ya. Kemudian buat semacam perjanjian ya, tanda kutip perjanjian. Bagaimana cara bimbingan, cara komunikasi, bagaimana menyelesaikan tugas ini, timeline-nya seperti apa. Karena pembimbing pasti super sibuk, ya kan? Apalagi kalau memang kita ingin riset kita ini dibimbing oleh seorang pembimbing yang produktif, karya-karyanya banyak, berkualitas, ataupun juga yang memiliki riset keren yang luar biasa, banyak dari dalam maupun dari luar negeri. Kenali mereka, kenali beliau-beliau ini, lakukan komunikasi dengan baik, hormat, respect, jaga integritas antara mahasiswa dan pembimbing. Ya. Jangan melunjak sama pembimbing, jangan menghubungi jam-jam tertentu yang di luar kewajaran. Ya. Itu harus diperhatikan. Pembimbing penting selain menunjukkan jalan, juga bisa jadi menjadi mitra penelitian ya. Tentu beliau biasanya yang memiliki penelitian payung, kemudian kalian yang menjalankan sebagian kecil dari penelitian itu. Yang berikutnya, pembimbing juga bisa menjadi pembuka jejaring ke bidang-bidang tertentu, ke industri, ke mungkin ada ke narasumber yang lain atau ke kampus yang lain. Kalau misalnya nanti kalian mau melanjutkan studi S2, S3 ya, atau ke S3 begitu. Nah, ini menjadi penting. Jadi, jadikan pembimbing itu adalah mitra Anda, partner Anda, panutan Anda, yang hubungannya tidak hanya sebatas tugas akhir saja, tapi hubungan yang
lebih jangka panjang. Sehingga dimanapun Anda berada, setelah nanti misalnya lulus sekalipun, Anda tetap berhubungan dengan pembimbing dan menjadi semacam satu komunitas dengan pembimbing tersebut gitu ya, dengan tentu mahasiswa-mahasiswa bimbingan yang lain, sekaligus supaya bentuk penghormatan kalian kepada pembimbing tersebut. Faktor penentu sukses yang ketiga dalam penulisan tugas akhir adalah buat war room ya. Ruang perang atau semacam Anda menyusun satu ruangan ya, atau waktu ya, dua hal ini yang berkaitan dengan tugas akhir Anda. Jadi perang dalam hal ini bukan perang angkat senjata Anda maju di medan perang, bukan, tapi semacam satu alokasi khusus, alokasi ruangan, tempat dalam arti ya Anda harus mencari tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas akhir Anda, apakah itu di rumah, apa itu di kampus atau di tempat-tempat lain. Carilah ya konsep tempat ini ya, ruang ya, kemudian ada waktu. Anda harus menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas akhir Anda ini. Tidak bisa Anda tanpa waktu, tanpa alokasi khusus, tanpa terjadwal, ada timeline, schedule yang ketat, tiba-tiba Anda mengharapkan tugas akhir Anda selesai. Nggak bakal itu terjadi ya. Jadi bagaimana menciptakan war room ini dari sisi ruang, tempat yang nyaman untuk mengerjakan, dan sisi waktu ya, terjadwal, dan Anda strict dengan itu. Anda harus fokus ketika Anda memang mengerjakan. Demikian juga kalian atur waktunya. Kalau memang nanti misalnya mau off dulu dari belajar atau off dulu dari mengerjakan tugas akhir, misalnya mau olahraga, mau refreshing ya, atau mau liburan dulu misalnya kan. Jadi Anda atur sendiri bagaimana waktunya sehingga pada akhirnya tugas akhir bisa diselesaikan pada tenggat waktu yang diberikan. Itu yang sangat penting. Nah, tentu di sini war room ini, berperang ini adalah butuh kedisiplinan, komitmen ya, dan keseriusan, fokus. Selain itu juga butuh pengaturan sedini mungkin. Tidak boleh Anda menunda-nunda lagi ya. Ketika sudah dijadwalkan bahwa semester ini Anda memulai skripsi secara formal ya, Anda juga harus mulai skripsi Anda atau tesis atau disertasi Anda, karena waktu berjalan dengan sangat cepat. Ingat, semua orang di dunia ini memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Jadi kalau orang lain bisa selesai dengan tenggat waktu yang sama, Anda pun juga bisa, bahkan bisa lebih cepat, asalkan Anda disiplin. Faktor penentu kesuksesan tugas akhir Anda yang keempat adalah data, akses terhadap data, kepemilikan data. Bagaimana Anda memperoleh data itu? Misalnya dalam proposal, Anda bagus banget tuh ya proposalnya, tapi Anda nggak mikirin bagaimana data itu bisa diambil. Nah, akhirnya konsep yang bagus tadi nggak doable gitu, nggak bisa dikerjakan. Jadi saran saya adalah coba cari akses data itu, kira-kira Anda bisa mendapatkan nggak? Mau membuat penelitian, menyelesaikan tugas akhir ini, itu kira-kira datanya ada atau tidak? Katakanlah topiknya sangat menarik. Karena sangat menarik, ya, curiosity Anda, datanya susah. Anda tidak punya akses, atau datanya mahal, atau datanya hanya terbatas, atau datanya itu hanya dimiliki oleh kelompok tertentu ya, institusi tertentu, atau data itu rahasia sehingga tidak bisa diakses publik, sehingga kesulitan. Atau bahkan sampai misalnya data itu harus dibeli sejumlah uang tertentu gitu ya, tentu dengan tarif yang resmi gitu. Nah, ini harus Anda perhatikan. Nah, tentu sekarang keuntungan Anda adalah adanya internet ya. Itu memudahkan Anda untuk mencari data dengan lebih mudah. Akses sumber-sumber data seperti apa. Anda juga bisa mengontak orang-orang, mengontak institusi-institusi, kampus-kampus, think tank, perusahaan-perusahaan dengan menggunakan internet, dengan email dan media sosial dan lain-lain. Nah, ini keuntungannya. Nah, saran saya, coba diatur
topik penelitian Anda, ketika menyusun juga sudah berpikir, kira-kira data ini bisa diperoleh dengan cara seperti apa, dengan waktu yang terbatas, itu Anda bisa dapatkan. Di sini perlu kelihayan, perlu kecerdikan ya. Jangan sampai topiknya bagus banget, tapi cari datanya lama sehingga tingkat waktu Anda terlewatkan. Nah, Anda pikirkan baik-baik ya. Faktor sukses yang kelima dari selesainya tugas akhir adalah bagaimana Anda berhasil mengatasi kejenuhan. Pernah terjadi dong, stuck in the middle gitu ya. Waduh, pusing ini. Sudah ngerjakan, bosen banget, atau aduh mentok gitu ya. Nah, bagaimana Anda harus mengatasi itu? Anda harus mampu ketika merasakan bahwa wah kayaknya mampet nih, kayaknya ada mentok nih gitu ya. Anda harus punya mekanisme tertentu. Apakah Anda off dulu, Anda break dulu, atau Anda usaha diskusi sama teman, Anda konsultasi dengan pembimbing, atau Anda hanya merasa bosan aja gitu. Karena rintangan-rintangan ya, tantangan-tantangan dalam membuat tugas akhir itu banyak. Walaupun sudah Anda buat proposalnya, sudah rapi, Anda sudah bikin rencana-rencana gitu ya. Tapi bisa jadi dalam implementasi itu ada faktor-faktor lain ya. Ya jangan sampai ini misalnya yang teknis misalnya ya. Waduh, udah menggunakan laptop atau komputer ya dengan peranti lunak atau software tertentu, datanya udah dimasukkan gitu ya. Tapi misalnya lupa simpan atau kemudian tiba-tiba hard disknya rusak atau komputernya rusak. Nah, ini kan hal-hal yang membuat Anda bisa stuck gitu ya. Anda bisa bosan, Anda bisa kecewa kalau data-data itu hilang. Nah, makanya jangan lupa di backup ya, jangan lupa coba disimpan di beberapa tempat, apakah di email, di cloud ya, atau mungkin juga ada simpan di external hard disk dan lain-lain. Tapi yang terpenting ketika Anda merasa kejenuhan, stuck in the middle itu ya, Anda tidak boleh menyerah. Ini adalah salah satu upaya untuk sukses dalam pembuatan skripsi. Persoalan mental. Skripsi itu tidak hanya persoalan intelektual, hanya persoalan IQ, persoalan akademik, tapi juga faktor mental penting gitu. Faktor mental pejuang skripsi, menyelesaikan segala hambatan, ya melewati semua rintangan, bangkit lagi, menuliskan, ya mencari data, menganalisis, buat kesimpulan dan lain-lain. Jangan pernah menyerah. Faktor sukses yang keenam dalam penyelesaian tugas akhir tentunya adalah sukses melewati ujian sidang skripsi. Nah, ini menjadi penting. Faktor persiapan, berapa slide yang Anda harus siapkan ya. Saya ada di video yang lain ya. Bisa 10-12, 10-15 slide. Bisa latihan simulasi untuk presentasi di antara 10-12 menit bersama teman-teman Anda ya. Latihan ya. Konsultasi dengan pembimbing, apakah beliau berkenan untuk memberikan tips-tips, cara-cara presentasi yang baik dalam PowerPoint misalnya itu seperti apa, apakah presentasinya menggunakan video atau menggunakan alat-alat bantu yang lainnya, dan gunakan dengan semua cara-cara itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana juga mental Anda agar tidak gugup ya, perlu penuh percaya diri, mempresentasikan dengan baik saat sidang, menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian bisa merespon, dan akhirnya kalau misalnya sudah lulus Anda harus merevisi setelah sidang ya. Kalau setelah sidang Anda bisa merevisi dengan baik, berhubungan dengan penguji, dan juga kembali kepada pembimbing, dan akhirnya Anda menyelesaikan revisi dan menyerahkan kepada program atau kampus sehingga tinggal Anda lulus dan tinggal wisuda gitu ya. Nah, super tipsnya apa sekarang? Super tipsnya dari faktor sukses dari pembuatan tugas akhir ini. Saya sarankan Anda memikirkan topik penelitian yang Anda sudah tahu data yang akan diperoleh. Atau bahasa lainnya, mulailah dari data. Apakah itu data sifatnya primer ataukah sekunder, Anda punya akses. Nah, kira-kira dalam waktu 1 semester kah atau maksimal mungkin 2 semester ya, Anda tahu bahwa dengan data yang Anda punya, akses data yang Anda punya, Anda bisa menyelesaikan skripsi itu. Nah, demikian sharing saya tentang 6 faktor sukses dalam menyelesaikan tugas akhir, khususnya skripsi.
bisa diterapkan juga untuk tesis dan disertasi ya. Nah, kalau Anda suka jangan lupa like ya, subscribe dan share. Berikan komentar bagaimana tips-tips ini atau faktor sukses ini bisa mendorong, bisa memberikan motivasi selesainya tugas akhir Anda. Sukses buat kalian semua, sukses buat kita semua. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Bye.